Halo teman-teman semua yang ada di Taiwan, ini ada kabar baik sekali ya untuk teman-teman yang statusnya swasta. Nah, yang didengung-dengungkan kemarin, denda cuma 2.000, sekarang sudah diberlakukan dan waktunya lama sekali, dan info juga ya untuk denda yang 30.000 sampai 150.000 itu tidak dijalankan kalau lihat dari brosur ini. Nah, berikut ini selengkapnya. Ya teman-teman semuanya, kemarin tuh dapat selebaran juga ya dari resmi dari imigrasi Taiwan. Ini selebaran pertamanya. Di sini tertuliskan bahwasanya jika Anda ingin pulang, pasti saya bantu. Perluasan program penyerahan diri secara mandiri itu berlaku 1 bulan 2, berarti 1 Februari hari ini 2023 sampai 30 bulan 6, berarti Juni ya, habis lebaran itu masih berlaku sampai tanggal 30. Nah, apa yang bisa? Ini pertama, tidak ada penahanan jika kalian menyerahkan diri. Ini menyerahkan diri bukan ketangkep ya. Menyerahkan diri itu tidak ditahan. Kemudian denda yang rendah 2000 NT dan juga tidak dicekal. Ini tanda kutip janji-janji atau asli. Nanti silahkan teman-teman buktikan, teman-teman MD dulu, nanti pulang ke Indonesia bisa kembali ke sini enggak. Itu selebaran pertama. Nah, selebaran kedua itu ini Q&A-nya ya, ada Q&A-nya. Apakah yang harus saya tahu di sini ya? Siapa yang bisa mengikuti program ini? Itu adalah warga asing atau warga Tiongkok atau Hong Kong atau Macau atau yang memasuki Taiwan dengan semua jenis visa overstay di Taiwan dapat mengikuti program ini. Pertama, TKI yang kabur itu visanya visa kerja kemudian kabur. Kedua itu TKI yang datang ke Taiwan pakai visa turis bisa mengikuti program ini. Nah, kedua, apakah keuntungan setelah melaporkan diri dengan segera? Itu pertama, tidak ditahan dan membayar denda minimum hanya 2000 NT dan tidak dicekal untuk datang ke Taiwan dengan segera bisa kembali ke Taiwan untuk berwisata atau mengunjungi keluarga. Nah, itu untuk teman-teman catat. Kembali ke Taiwannya untuk berwisata atau mengunjungi keluarga, bukan untuk bekerja lagi ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa kerugian jika tidak melaporkan diri? Bila tidak menyerahkan diri dengan secara mandiri dan kemudian tertangkap, maka denda akan ditahan, ia akan dipenjara, kemudian dia harus membayar denda 2000 sampai 10.000 NT. 2000 NT tergantung masa kaburnya dia ya. Kemudian sampai 10.000 NT itu maksimal dan akan dicekal selama beberapa tahun baru bisa datang ke Taiwan lagi. Jadi untuk teman-teman semua yang mantan kaburan itu kembali ke Taiwan untuk bekerja nggak bisa, tapi kalau untuk berwisata atau mengunjungi keluarga itu bisa, ada yang jamin ya. Kemudian nomor 4, di mana saja saya bisa menyerahkan diri? Itu jawabannya adalah yang berstatus pekerja migran bisa menuju ke tim khusus Badan Imigrasi Nasional di setiap kota untuk menyerahkan diri. Selain pekerja migran, jika overstay di bawah 90 hari dapat menuju ke kantor layanan tim khusus atau tim urusan perbatasan di bandara, pelabuhan atau badan imigrasi nasional yang tersebar di berbagai lokasi. Tetapi jika telah overstay lebih dari 90 hari, maka dapat melaporkan diri ke tim khusus Badan Imigrasi Nasional tempat dia. Itu kedua. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering. Kemudian selebaran ketiganya itu ini ya, periode pelaksanaan program dan denda setelah program ini habis. Ini penting sekali. Nah, pertama, periode pelaksanaan program ini mulai 1 Februari sampai 30 Juni bulan 6 ya. Kemudian ketika dia melaporkan diri atau MD, menyerahkan diri, itu maka dia datang ke Badan Imigrasi Nasional. Pertama, tidak ada penahanan, dendanya cuma 2000 tanpa masa cekal kembali ke Taiwan. Artinya setelah dia MD kemudian pulang ke Indonesia, dia ingin datang ke Taiwan untuk wisata atau mengunjungi keluarga, itu boleh. Tapi kalau untuk bekerja, pengalaman tidak ada yang membolehkan itu ya sampai sekarang. Walaupun ada 1-2 yang lolos. Kemudian jika tertangkap, apa yang akan terjadi? Nah, jika tertangkap maka ditahan pasti. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Biasanya ini razia juga akan banyak. Kemudian dikenakan sanksi 10.000 NT ya. Kemudian dilarang masuk wilayah Taiwan, tidak bisa masuk Taiwan lagi ya. Untuk baik itu untuk wisata, untuk mengunjungi keluarga atau apapun itu nggak bisa. Nah, ketika program periode ini berakhir yaitu tanggal 1 Juli nanti, maka melaporkan diri, yang melaporkan diri MD mandiri itu
Pertama, tetap tidak ditahan. Kedua, dikenakan denda maksimal 10.000. Loh, katanya 150.000, nanti dijawab. Kemudian dilarang masuk wilayah Taiwan paling lama 6 tahun. Ini untuk rekreasi atau ngunjungin keluarga, bukan untuk bekerja ya. Nah, yang untuk bekerja biasanya yang lolos dari 1.000 orang itu hanya beberapa biji saja. Nah, dendanya kok tetap 10.000? Nah, enggak tahu. Ini selebaran juga resmi dari sana ya, berarti yang denda 30 sampai 150.000 itu belum terungkap itu. Nanti ada jawabannya di bawah. Dan kemudian jika tertangkap pada 1 Juli ke sana, itu yang tertangkap akan ditahan ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya akan ditahan. Kemudian denda yang dikenakan juga 10.000 karena batasnya dia udah kabur 2 bulan lebih, itu 10.000. Kemudian dilarang masuk wilayah Taiwan selama 6 tahun, sama ya. Jadi itu untuk setelah periode amnesti yang sangat panjang ini berakhir nanti. Nah, terkait denda yang 30.000 sampai 150.000 untuk pekerja migran yang beberapa waktu viral, itu belum berlaku ketok palu ya. Memang sudah disetujui sana sini tapi belum berlaku ketok palu. Dan di sini juga disebutkan mengamandemen undang-undang memperberat hukum. Ini di bawah ini mengamandemen undang-undang dan memperberat hukum. Nah, di situ maksudnya apa? Ataukah nanti setelah 1 Juli akan ada denda naik? Itu nanti ada pengumuman lagi nanti. Yang pasti untuk saat ini peraturan yang masih berlaku saat ini, setelah 30 Juni atau 1 Juli itu denda akan kembali seperti sebelumnya ya. Jika ketangkap 10.000 di penjara, jika menyerahkan diri 10.000 tidak di penjara. Itu aturannya seperti itu. Untuk aturan denda minimal 30.000 sampai 150.000 kita tunggu perkembangannya karena hingga saat ini belum ketok palu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin kembali ke Indonesia, itu masih ada waktu panjang, 6 bulan ke depan ya setidaknya. Jadi 5 bulan lah, bukan 6 bulan, 5 bulan ke depan. Jadi teman-teman persiapkan aja diri jika ingin kembali. Bukan hanya 2.000 NT ya, ini perlu dicatat. Dendanya 2.000 NT. Kalau kita hitung ya, kita hitung saat ini tiket kembali ke Indonesia sekitar tiketnya saja 12.500, itu tiketnya aja ya. 12.000-an lah, ada yang jual 10.000, 11.000 tergantung maskapainya. Kita ambil rata-rata harga 12.000. Kemudian dendanya 2.000 jadi 14.000 ya. Jadi 14.000 itu untuk denda dan untuk apa namanya itu tiket. Belum pengurusan paspor, akomodasi pengurusan paspornya, belum mesnya jika kalian tinggal di luar untuk membayar mes dan makannya, dan belum penjemputan ke bandara dan lain sebagainya. So, kalau untuk saat ini mungkin biayanya sekitar siapin lah 20.000 plus tiket, insya Allah itu masih cukup ya. Tapi tergantung juga, kalau kalian nggak punya tempat yang murah untuk menunggu kepulangan kalian ya mungkin bisa lebih, tapi insya Allah tidak lebih dari 20.000 itu sudah bisa kembali ke Indonesia jika kalian mau proses mandiri ya. Apalagi kalau kalian mau tiketnya sekot ke Surabaya, itu bagasi 35 kilo cuman 10.000 NT ya. Udah dapat makan juga, itu udah enak banget. Tergantung tanggal sih, ada tanggal yang segitu, ada yang agak naik sedikit sih. Tapi kalau kalian tujuannya Surabaya, lebih baik naik sekot ke Singapura karena transit di Singapura itu enak banget. Pelayanannya luar biasa, kita nunggunya juga nggak begitu lama karena nunggu di malam hari kan nggak kerasa, beda nunggu di siang hari. Nah, kalau kalian ke Juanda lewatnya Jakarta, tiketnya masih mahal, 14 ribuan gitu ya. 14 ribuan sama 2.000 sama yang lain-lain nanti 20 up. Jadi kalau ke Surabaya mending naiknya sekot. Udah bagasinya gede, pelayanannya bagus, harganya murah. Tapi kalau kalian tujuannya ke Jakarta, ya naik Eva atau Cina aja yang langsung, itu ya sekitar 11 sampai 12 ribu itu untuk tiketnya saja, tapi bagasinya cuma 23 kilo ya untuk itu. Nah, ini informasi yang mungkin penting dan teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain yang statusnya swasta di Taiwan agar informasi ini sampai ke mereka, dan kalau ada yang pulang mau proses mandiri bisa terbantu dengan kondisi atau dengan program saat ini. Sekian dulu video kali ini, terima kasih dan jayo.